Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kita menyaksikan pemandangan di TV, di media sosial, bahkan di dalam masyarakat kita. Begitu serunya sekarang ini sedang berlangsung kampanye pemilihan umum ya. Tetapi menurut pendapat saya ya, masih dalam batas yang wajar kok. Memang ada mungkin bisa kita lihat ada sedikit berbalas pantun lah untuk tidak mengatakan berhadapan-hadapan ya. Tapi masih dalam batas yang wajar. Tapi kita berharap sisa-sisa waktu pemilihan umum akan datang ini jangan sampai nanti kita saling mempreteli rahasia pribadi masing-masing. Mari kita berlomba, mari kita berpesta demokrasi tanpa harus menumpahkan aib saudara sendiri. Karena bagi kita, bagi bangsa Indonesia nggak ada orang lain kok, semua orang terbaik bangsa kita di sini ini. Maka itu kami menghimbau bagaimana supaya kita semuanya, baik para kandidat itu untuk tidak saling mengungkap aib satu sama lain. Itu nggak etis itu ya. Ya, menumpahkan, apalagi melakukan fitnah. Dan juga kepada masyarakat kita, kadang-kadang kita bukan kita yang berkandidat ini, bukan kita yang akan menjadi pemimpin, tetapi tidak kalah serunya kan juga followernya ini yang betul-betul mengarang fitnah segala macam. Ini yang tidak boleh itu ya. Jangan membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Itu kursi panas dan itu juga nggak berkah. Kita kan bukan mencari yang tinggi banget, kita bukan mencari yang besar, kita juga bukan mencari yang banyak. Tapi kita cari berkah. Apa artinya banyak, tinggi, besar, tapi nggak berkah? Nggak ada kebahagiaan. Jadi yang kita inginkan itu berkah. Small is beautiful itu kan. Jadi mari kita, kalau kita sudah berikhtiar memilih yang terbaik menurut kita, tapi itu nanti bukan dia yang terpilih, berarti itu kodratnya bukannya jadi pemimpin. Jangan sakit hati. Ya, itu mungkin kemenangan yang tertunda. Masih ada waktu untuk pemilu akan datang. Jadi jangan kita memaksakan kehendak sendiri dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, ya kan? Apalagi saling ujar kebencian, itu nggak bagus, ya kan? Terlalu banyak ayat yang melarang hal ini ya. Jangan untuk saling mencaci maki, ya kan. Baca surah Al-Hujurat itu pendek tuh jumlah ayatnya, tetapi sangat penting untuk kita camkan untuk menjelang pemilu ini. Ya, tidak boleh untuk saling mencemoohkan satu sama lain. Boleh jadi ya aib kita lebih besar daripada mereka yang kita karang-karang aibnya itu kan. Betul sekali pepatah yang mengatakan bahwa boleh jadi ya semut mati di seberang sungai kelihatan besarnya, tetapi gajah mati di pelupuk mata kita itu nggak kelihatan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, poin saya yang sangat penting kepada warga bangsa khususnya umat Islam itu, jangan kita membiasakan diri mendramatisasi sesuatu seperti ada orang yang mencecakkan buaya. Waduh, gawat ini, padahal itu baru itu cecak. Jadi kita tidak boleh membuayakan cecak atau mencecakkan buaya, atau kita tidak boleh mengkucingkan harimau atau mengharimaukan kucing. Ya harimau ya harimau, ya kucing ya kucing, cecak ya cecak, ya buaya buaya. Bahaya kalau kita mendramatisasi di dalam masyarakat itu. Wah, ini kalau terpilih nanti dunia ini akan kiamat itu. Itu membuayakan cecak. Sama dosanya kalau memfitnah itu. Atau sebaliknya, nggak ada masalah kok itu juga mencecakkan buaya, itu sama bahayanya juga. Nah, jadi yang penting buat kita ini adalah objektivitas kita. Objektiviti kita ini sebagai warga bangsa. Kita dianjurkan oleh agama kita, agama apapun saya kira adalah perlu menekankan kejujuran ini. As-sidq. Nah, kalau kita sudah mampu menciptakan suatu pandangan hidup seperti ini, ya kita nggak usah saling mencaci maki lah. Kalau memang kita yang menang, berarti kita bersyukur nanti. Ya, tapi jangan bangga, jangan menepuk dada. Siapa tahu kita nanti termasuk orang yang takbur. Fir'aun itu kan juga selalu menepuk dada, tapi endingnya adalah su'ul khatimah. Nah, tapi kita juga yang kalah jangan pesimistik melulu. Dunia kita tidak kiamat kalau calon kita nggak menang. Yang penting buat kita itu, insya Allah siapapun yang terpilih, terima hikmahnya, itu yang terbaik. Mari kita lupakan perbedaan, mari membangun bangsa, dan jalan terbentang luas di depan kita. Siapapun yang menang itu pasti akan mengakomodir semuanya. Jadi nanti saya kok optimis, apalagi pemuda yang nanti akan tampil sebagai dominasinya itu sekitar
56% itu pemilih muda nanti akan datang. Menurut temuan Kompas ya, pluralitas masyarakat muda ini itu lebih kuat daripada para seniornya atau para orang tuanya. Jadi ini asumsi saya suka ya, bahwa ke depan itu dengan sendirinya kita akan tetap aman-aman. Jadi saya termasuk optimis, insya Allah akan datang pemilih kita akan berjalan lancar tanpa ada masalah yang perlu kita khawatirkan. Saya kira inilah para pemirsa, mari kita komitmen kita itu sekarang ini jangan saling gontok-gontokan sampai mencelakakan, membuka aib, apalagi memfitnah satu sama lain. Masya Allah, itu nanti nggak berkah dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.